Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten tertua yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum terbentuk menjadi sebuah kabupaten, Muna merupakan sebuah kerajaan besar yang berada di Jazirah Sulawesi dan Ternate yang sudah mengenal tatanan pemerintahan yang dimulai tahun 1210 hingga tahun 1956 Masehi dengan raja-raja sebagai berikut. Raja Muna pertama, Laeli alias Baidul Damani, gelar Beteno Netombula. Setelah dilantiknya Laeli bergelar Beteno Netombula sebagai Raja Muna pertama, Kerajaan Muna baru dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan berdaulat karena telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara, yaitu telah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Raja Muna kedua, Lapatola atau Laaka atau Kahua Bangkanofotu, gelar Suki Patola. Beliau melanjutkan program kerja yang dicanangkan oleh raja sebelumnya. Raja Muna ketiga, Lambona, gelar Suki Ambona. Pada masa pemerintahan yang sudah terjalin aktivitas perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Raja Muna keempat, Lapatani, gelar Suki Patani. Pada masa pemerintahannya, sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian dan melakukan kerjasama dengan Buton, Kepulauan Maluku, bahkan sampai ke Semenanjung Malaka melanjutkan program raja-raja sebelumnya. Raja Muna kelima, Suki Laende. Pada masa itu kegiatan perdagangan cukup pesat sehingga pantai Lohia difungsikan sebagai bandar pelabuhan. Raja Muna keenam, Sugi Manuru, gelar Oputo Mepasukino Adati. Memerintah pada tahun 1501 sampai 1517 Masehi. Peranan beliau sangat besar dalam melakukan penataan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan. Karena jasanya tersebut, Sugi Manuru diberi gelar Oputo Mepasukino Adati atau raja yang menetapkan nilai-nilai dasar adat. Raja Muna ketujuh, Laki Laponto, memerintah pada tahun 1517 sampai 1520 Masehi. Masyarakat Buton mengenal dan menyebutnya dengan nama Murhum, dan masyarakat Kendari atau Tolaki menyebutnya dengan Latolalaka. Beliau menjadi Sultan Buton pertama dengan nama Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis, memerintah pada tahun 1520 sampai 1564 Masehi. Beliau menjadi raja pada ketiga wilayah, yaitu Muna, Buton, dan Kendari. Raja Muna ke-8, Laposasu, gelar Kabangkutuno, memerintah pada tahun 1520 sampai 1551 Masehi. Beliau melakukan perdagangan dengan Cirebon. Raja Muna ke-9, Rampai Somba atau Muhammad Farisi, gelar Karawawono, memerintah pada tahun 1551 sampai 1600 Masehi. Raja Muna ke-10, Tita Kono, memerintah pada tahun 1600 sampai 1625 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau membentuk Dewan Sara yang diketahui dengan Bonto Balano atau Perdana Menteri Lamarati. Raja Muna ke-11, Laode Sa'aduddin, memerintah pada tahun 1625 sampai 1626 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau membentuk pejabat pertahanan laut atau Kapitalao Ruduano dan pejabat peradilan atau Mintarano Bintara. Pada Raja Muna ke-12, Laodeng Kadiri, gelar Sangia Kendea, memerintah pada tahun 1626 sampai 1667 Masehi. Di bawah kepemimpinan beliau terjadi peperangan antara Kerajaan Muna dan Kerajaan Buton. Dalam peperangan, Kerajaan Muna memenangi peperangan. Namun setelah mendapat bantuan dari VOC, maka pasukan Kerajaan Muna harus mundur. Dengan tipu muslihat, beliau ditangkap dan diasingkan di Ternate. Waode Wakelu, memerintah pada tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Beliau menjadi pelaksana raja karena suaminya Laodeng Kadiri ditahan di Ternate. Di masa pemerintahannya mengembangkan tari Linda dan tari Santiago dari Ternate. Laodeng Idris, Soluweta Raja, memerintah pada tahun 1668 sampai 1671. Beliau diutus oleh Sultan Buton sebagai Soluweta Raja atau pejabat sementara saat Raja Muna Sangia Kendea diasingkan oleh VOC di Ternate.
Raja Muna ke-13, Laode Abdul Rahman gelar Sangia Latuho, memerintah pada tahun 1671 sampai 1716 Masehi. Pada masa pemerintahannya dibentuk Dewan Hukum Agama yang dipimpin oleh seorang kino agama yang sebelumnya lembaga ini dijabat oleh raja sendiri. Raja Muna ke-14, Laode Husaini gelar Omputo Sangia, memerintah pada tahun 1716 sampai 1767 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Muna berada di puncak kejayaannya. Lade Pontimasa Kapitalao Woloa berusaha menjadi Soluweta Raja namun tidak berhasil. Raja Muna ke-15, Laode Kentukoda gelar Oputo Kantolalo atau Laode Hairum Baragai, memerintah pada tahun 1758 sampai 1764 Masehi. Raja Muna ke-16, Laode Umara gelar Oputo Nigege, pada masa pemerintahannya mengeluarkan undang-undang tambahan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan orang asing tidak berhak keturunannya menjadi raja. Raja Muna ke-17, Laode Harisi gelar Oputo Tolu Kaburuno. Raja Muna ke-18, Raja Laode Mursali gelar Sangia Wola. Lade Tumau Kapitalao Lakologo Soluweta Raja. Beliau menikah dengan putra Laode Hairum Baradai yaitu Waode Aisyah. Lade Mkuma Busi Soluweta Raja. Pada masa pemerintahannya mengangkat Bonto Balano dari golongan kaummu yaitu Lade Mungkito Yaro Wakaumpolu putra Kino Lelibu di Buton yang menikah dengan Waode Kilisara binti Laode Harisi Omputo Tolu Koburono. Raja Muna ke-19, Laode Sumaili gelar Omputo Nisombo. Raja Muna ke-20, Laode Saite gelar Omputo Suarano Masigi. Beliau adalah putra Waode Kadingke dan Daeng Marewa. Laode Malei Soluweta Raja. Beliau menjadi Soluweta Raja karena diusulkan oleh Syara Muna karena Laode Bulae masih di bawah umur. Raja Muna ke-21, Laode Bulae gelar Sangia Lagada. Beliau adalah putra Laode Saete. Laode Ali gelar Sangia Rahia Soluweta Raja. Laaka alias Yaro Kapala Bonto Balano atau Perdana Menteri Soluweta Raja diangkat oleh Saramuna memerintah pada tahun 1865 sampai 1866 Masehi. Raja Muna ke-22, Laodeng Kaili, memerintah pada tahun 1666 sampai 1906 Masehi. Pada masa pemerintahannya membentuk lembaga keagamaan berupa Kino Agama, Imamunauna, Hotibi, 8 orang Moti Balano pada setiap kampung, 40 orang Mokimu, pada setiap Huera 10 orang dan 1 orang Santiri. Raja Muna ke-23, Laode Ahmad Maktubu gelar Oputo Milanu W. Kaleleha, memerintah pada tahun 1906 sampai 1914 Masehi. Pada masa pemerintahannya beliau melakukan perubahan besar-besaran adat di Muna. Pada masa pemerintahan Raja Muna ke-23 terdapat seorang pejuang kemerdekaan, yaitu Laode Pulu, yang gigih melawan Belanda dan sistem pajak yang diterapkan oleh Belanda. Raja Muna ke-24, Laode Safiu gelar Omputo Milanu W. Tewara. Pada tahun 1919 sampai 1922 Masehi, merupakan Sultan Buton ke-36 dan Raja Muna memerintah pada tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Raja Muna ke-25, Laode Rere gelar Oputo Aromuna, memerintah pada tahun 1926 sampai dengan 1928 Masehi. Beliau tidak mau tunduk pada Korte Verklaring yang mengklaim Muna dalam pemerintahan Buton. Raja Muna ke-26, Laode Dika gelar Omputo Komasigino, memerintah pada tahun 1930 sampai 1938 Masehi. Pada tahun 1938 sampai 1947 Masehi terjadi kekosongan kekuasaan di Kerajaan Muna. Raja Muna ke-27, Laode Pandu gelar Oputo Milano Teko Sundano, memerintah pada tahun 1947 sampai 1956 Masehi.
Pemerintahan Muna pada masa ini berstatus Swapraja dengan Laode Panu sebagai raja terakhir. Terbentuk melalui beberapa fase. Fase pertama, pemerintahan Swapraja, pemerintahan Kabupaten Muna. Pada fase ini berstatus Swapraja dengan raja terakhir Laode Pandu yang dilantik oleh pemangku adat menjadi Raja Muna tanggal 24 Februari 1947 di Kota Muna. Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di mana para tokoh dan rakyat pejuang daerah Muna, baik itu perorangan maupun organisasi seperti Batalion Sadar atau Serikat Jasa Rahasia, Barisan 20 dan lain-lain yang dipimpin oleh para tokohnya, antara lain Laode Muhammad Idrus Effendi dengan nama samaran Siti Goldaria, Laode Enda Anwar dengan nama samaran Sone Angka, serta Laode Taida Ahmad dan Halim Tobulu. Fase kedua, pemerintahan kewedanan. Pada fase ini ditandai dengan dibubarkannya daerah Afdeling Buton dan Laiwoi berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara nomor 18 tahun 1951 tanggal 20 Oktober 1951. Ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 tentang pembentukan 7 daerah administratif Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Muna beralih status menjadi kewedanan bersama-sama dengan kewedanan Buton, Kendari, dan Kolaka. Masing-masing kewedanan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan negeri. Dalam sejarahnya, kewedanan Muna dipimpin oleh Abdul Razak, Ngitung, Andi Pawiloi, Haji Lete, Haji Supu Yusuf, Andi Jamudin, dan F. Latanan. Fase ketiga, perjuangan pembentukan Kabupaten Muna. Bupati Sulawesi Tenggara yang kelima adalah Dr. Randus Laude Manarfa, tanggal 26 Juni sampai dengan Juli 1954, mengadakan sidang DPRD SGR Sulawesi Tenggara di Raha, yang menghasilkan ketetapan-ketetapan antara lain Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi kewedanan Kendari, Kolaka, dan Bopinang. Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah pusat, sehingga untuk kepentingan perjuangan maka anggota DPRD SGR Sulawesi Tenggara berangkat ke Jakarta. Delegasi Muna diwakili oleh Laode Ado dan Supu Yusuf. Dari hasil perjuangan tersebut yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Januari 1955 dan berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara, hanya 2 kewedanan sehingga terjadilah polemik dan protes dari para tokoh masyarakat dan pemuda baik di Muna maupun di Makassar. Karena apa yang mereka inginkan belum terwujud. Hal ini menimbulkan protes dan unjuk rasa di mana unjuk rasa tersebut ditunjuk Laode Ado sebagai delegasi Muna yang menghadap kepada Menteri Dalam Negeri. Pada bulan Januari 1955 diadakan rapat dengan agenda mendengarkan delegasi DPRD SGR Sultra untuk membahas tentang status daerah-daerah otonom dan status Swapraja. Dan keputusannya antara lain, Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah swatantra dengan mandat otonomi penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hasil rapat memutuskan memberikan mandat kepada Laode Rasid dan Laode Ado untuk melaksanakan tugas, menyusun program, dan menetapkan langkah perjuangan untuk terbentuknya daerah Swatantra Muna dan membentuk daerah persiapan pembentukan Kabupaten Muna. Berdasarkan peristiwa tersebut,
Raja Muna Laode Pandu kemudian mengadakan rapat pada hari Senin, tanggal 12 September 1955 di Raha yang dihadiri 3 kepala distrik, yaitu Kepala Distrik Katobu, Kepala Distrik Kabao, dan Kepala Distrik Tongkuno. Selain itu, turut hadir para kepala kampung, ketua-ketua partai atau organisasi, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1956, tokoh-tokoh masyarakat Muna di Makassar yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Indonesia Muna membentuk panitia pembentukan Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh Taode Walanda sebagai ketua dan Taode Hatali sebagai sekretaris. Pada tanggal 2 September 1956 dibentuk panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di Raha yang ketua dan sekretarisnya masing-masing Laode Hibi dan Laode Tugam. Hal ini disetujui oleh Raja Muna Laode Pandu dan diketuai oleh Ketua Dewan Persiapan Pembentukan Kabupaten Muna di Makassar dengan Ketua Laode Ado dan Sekretaris Ando Arifin. Pada tanggal 8 Februari 1958 dibentuk Panitia Penuntut Kabupaten Muna di Makassar dengan Ketua Laode Walanda, notulis Laode Hatali dan disahkan oleh Ketua Delegasi Laode Muhammad Idrus Effendi. Tanggal 20 Maret 1958, Laode Muhammad Idrus Effendi mendesak Laode Ado dan kawan-kawan untuk mengadakan rapat raksasa, dan rapat tersebut merupakan rapat pertama pembentukan Kabupaten Muna. Dalam rapat tersebut dimuat pernyataan tokoh masyarakat Kuli Susu, Wakorumba, dan Piworo untuk masuk dalam Kabupaten Muna sebagai wilayah Afdeli. Pada tanggal 11 April 1958, pemerintah Swapraja Buton mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani Sultan Buton Laode Palihi, yaitu menyetujui terbentuknya Kabupaten Muna dan mengenai batas-batas akan ditetapkan para perundingan-perundingan yang akan datang. Pada tanggal 6 Desember 1958 diutus 4 orang delegasi Muna untuk menghadap pemerintah pusat, yaitu Laode Muhammad Idrus Effendi, Lasipala, Laode Muhammad Badiarere, dan Laode Ado. Adapun penyandang dana keberangkatan delegasi adalah Ham Ahi Darwis Tungguno dan Wahid Kuntarati. Hasil perjuangan tersebut oleh Menteri Dalam Negeri antara lain menetapkan agar dipenuhinya syarat-syarat berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibagi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kolaka, Kendari, Buton, dan Muna. Fase keempat terbentuknya Kabupaten Muna. Setelah melalui perjuangan panjang oleh para tokoh pejuang Muna yang dilakukan tanpa pamrih dalam menghadapi berbagai tantangan, maka berdasarkan berbagai pertimbangan logis dan strategis, pemerintah pusat menindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi, termasuk di dalamnya Kabupaten Muna dengan ibu kotanya Raha. Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari 4 goerah distrik, yaitu Distrik Katabu, Distrik Lawang, Distrik Kabao, dan Distrik Tongkuno. Dari keempat distrik diadakanlah pendekatan dengan beberapa tokoh yang mewakili masyarakat, di mana pada saat itu tokoh masyarakat Kuli Susu diwakili oleh Laode Ganir dan Laode Ogo. Tokoh masyarakat Wakorumba diwakili oleh Laode Hamid dan Laode Haji. Dan tokoh masyarakat Timur diwakili oleh Labaranti dan yang bersepakat untuk bergabung dalam pemerintah Kabupaten Muna. Demikian sejarah singkat pembentukan Kabupaten Muna. Akhirnya